Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, uh, hello class. How are you guys doing? I hope you guys doing fine ya. Gimana kabar kalian? Saya harap kalian semua baik-baik saja ya. Okay, today we're going to learn new lesson, new material. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi baru. Ya, materi baru di kelas 11 ini. The title is Expressions of Opinion. Ya, ungkapan-ungkapan pendapat ya. Kali ini kita akan belajar gimana sih cara mengemukakan atau menyatakan pendapat dalam bahasa Inggris ya. Opinion itu artinya pendapat ya. Oke. First thing first, what is opinion? Ya, apa sih artinya opini itu? Opinion is a view about something. It's not always based on fact or knowledge ya. Opini itu adalah sebuah pandangan tentang sesuatu ya, yang tidak selalunya berdasarkan fakta atau pengetahuan ya. Jadi opini itu bukan fakta ya. Lebih subjektif ya, tergantung pandangan orang yang mengemukakan opini. For example, some people like noodle, some people doesn't like noodle ya. Beberapa orang ada yang suka mie gitu kan, mie instan gitu kan. Dia bilang mie instan itu lezat sekali ya. Nah, tapi sementara yang lainnya bisa aja yang nggak suka mie, dia bilang mie instan itu nggak enak ya. Nah, itu namanya adalah contoh dari opini ya. Okay. And then how to give opinion in English? Gimana sih cara kita mau memberikan opini dalam bahasa Inggris? Kata-katanya seperti apa ya? Oke ya, disimak. Nah, ini adalah ungkapan-ungkapan yang bisa kita gunakan kalau ingin menyatakan opini atau pendapat ya. Jadi bisa juga dilihat di LKS, ada di chapter 2 ya. Saya lupa di halaman berapa, pokoknya ada di LKS, dilihat aja di sana gitu ya. Yang tabel pertama ini adalah asking opinion and giving opinion. Nah, asking opinion itu adalah gimana kalau kita mau meminta pendapat dari seseorang gitu ya. Sementara giving opinion ini adalah awalan jika kita ingin memberikan pendapat. Contohnya bisa kita gunakan what do you think of bla bla bla. Nah, bla bla blanya ini diisi apa yang ingin kita, pendapat tentang apa yang ingin kita tanyakan gitu kan. Atau what's your opinion about bla 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 ya, sama ya. Apa pendapatmu tentang apa gitu ya, apa yang ingin ditanyakan. Atau do you have any opinion on bla 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 ya, apakah kamu memiliki opini tentang apa gitu ya. Atau what's your reaction to ya, apa reaksimu tentang apa ya, tergantung apa yang ingin ditanyakan. Lalu giving opinion itu adalah awalan gimana kalau kita ingin menyatakan pendapat. Kita bisa bilang I think, yang artinya menurut saya, atau in my opinion, menurut pendapat saya, atau I personally believe ya, menurut saya gitu ya. Itu seperti itu ya. Contoh, misalkan kamu mau bilang apa pendapatmu tentang belajar di rumah gitu kan. Kamu bisa bilang what's your opinion about learning from home ya, itu. Lalu cara kita menjawabnya atau memberikan pendapatnya, I think learning from home makes me dizzy, I have so many homework gitu ya. Misalkan pendapatnya seperti itu ya. Menurut saya belajar di rumah bikin puyeng, saya punya banyak tugas gitu ya. Misalkan seperti itu. Atau in my opinion gitu kan, in my opinion learning from home is difficult ya. Menurut saya belajar di rumah itu sulit ya. Seperti itu ya.
Silakan bisa dipakai. What do you think of? What's your opinion about? Do you have any opinion on? Atau what's your reaction to? Kalau kita mau menyatakan pendapat. Lalu kalau kita mau memberikan pendapat, kita bisa bilang I think, in my opinion, I personally believe ya. Yang artinya semuanya sama. Intinya menurut saya, menurut pendapat saya gitu ya. Artinya seperti itu. Nah, namanya opini itu kan pendapat seseorang. Ya. Pasti ada yang setuju, pasti ada yang tidak setuju dengan pendapat ya. Namanya opini pasti ada yang setuju dan ada juga yang tidak setuju dengan opini. Nah, kalau kita mau bilang setuju dan tidak setuju, itu bisa dilihat di tabel yang kedua yang di bawahnya ini. Ada agree or disagree gitu kan. Agree itu artinya setuju, disagree itu artinya tidak setuju ya. Misalkan tadi topiknya adalah belajar di rumah gitu kan. What do you think of learn from home gitu kan. Lalu apa pendapatmu tentang belajar di rumah? Lalu dijawab misalkan in my opinion learning from home makes me dizzy ya. Menurut saya, menurut pendapat saya, belajar di rumah membuat saya pusing gitu kan. Lalu kita setuju ya dengan pendapat itu, kita bisa bilang that's right ya, atau absolutely, atau I agree with you, atau exactly ya. That's right artinya benar, absolutely tentu saja, I agree with you itu saya setuju denganmu, exactly itu artinya tepat sekali gitu ya. Itu kalau kita setuju belajar di rumah itu bikin puyeng. Kalau kita nggak setuju belajar di rumah itu fine aja kok, fun aja gitu kan. Kita tidak setuju, kita bisa bilang I don't agree gitu kan, saya tidak setuju, atau I disagree, saya tidak setuju, atau that's not right, itu nggak benar ya, atau I don't think so, menurut saya tidak seperti itu ya. Oke, silakan di screenshot tabel ini ya, lalu dicatat di buku tulis ya, karena yang bagian agree dan disagree ini tidak ada di LKS ya, tidak ada di LKSmu. Oke, silakan di screenshot lalu dicatat ya kata-kata berikut. Oke, jadi saya ulangi. Kalau kita mau meminta opini itu ada what do you think of, ada what's your opinion about, ada do you have any opinion on, atau what's your reaction to, yang artinya semuanya itu artinya apa pendapatmu ya. Lalu ada giving opinion, kita bisa bilang awalannya itu, awalan kita mengucapkan memberikan pendapat itu kita bisa bilang I think, kita bisa bilang in my opinion, atau kita bisa bilang I personally believe yang artinya menurut saya gitu ya. Lalu kalau kita setuju dengan opini tersebut atau agree ya, agree itu artinya setuju, kita bisa bilang that's right, absolutely, I agree with you, atau exactly. Lalu kalau kita tidak setuju, kita bisa bilang I don't agree, atau I disagree, atau that's not right, atau I don't think so ya. Seperti itu. Oke, these are the examples of dialogue using opinion. Ini adalah contoh dialog menggunakan opinion. Dialogue 1 gitu kan, between Michal and Reza. Michal said, what do you think of Mualimin? And then Reza answered, in my opinion, Mualimin is a great school. I like studying here. And then Michal said, yes, that's right. Gitu ya. Nah, yang warna merah ini adalah contoh ungkapan opininya ya. Yang what do you think of Mualimin itu asking opinion ya, kalau kita meminta pendapat. Nah, in my opinion, Mualimin is a great school. I like studying here. Nah, itu adalah opininya Reza tentang sekolah Mualimin gitu ya. Lalu si Michal setuju dengan opininya Reza, dia bilang yes, that's right gitu ya. Apa pendapatmu tentang sekolah Mualimin gitu kan? Terus menurut saya sekolah Mualimin adalah sekolah yang bagus. Saya senang sekolah di sini gitu ya. Lalu Michal bilang, ya tepat sekali gitu kan. Atau dialog 2 gitu kan, between Nopal and Hoirul ya.
Nopal asks Hoirul, "What's your opinion about learn from home?" gitu kan. And then Hoirul answer, "I think it makes me dizzy. I have many assignment." Lalu Nopal bilang, "I agree with you." Ya. Nopal nanya opini sama Hoirul. "What's your opinion about learn from home?" Apa pendapatmu tentang belajar di rumah? Lalu Hoirul bilang, "I think it makes me dizzy." Ya, menurut saya membuat saya pusing. Saya punya banyak tugas gitu kan. Lalu Nopal bilang, "I agree with you." Ya, saya setuju dengan kamu. Oke, begitu ya. Lalu di dialog 3 itu ada Hindun and Namira. Hindun said, "I really like watching horror movie. It's very challenging. What do you think of it?" Gitu kan. Saya sangat menyukai nonton film horor ya. It's very challenging ya. Menurut saya sangat menantang. What do you think of it? Gimana pendapatmu? Ya. Kebetulan Namira tidak suka film horor ya. Lalu dia bilang, "I don't think so" ya. Saya nggak setuju dengan itu ya. I often have a nightmare after watching it. Saya sering mendapat mimpi buruk ya setelah menonton film horor ya. Jadi Namira nggak setuju ya dengan pendapatnya Hindun ya. Makanya dia bilang I don't think so ya. Sementara di dialog 1 dan 2 Michelle dan Nopal mereka setuju ya dengan idenya. Makanya dia bilang yes that's right dan bilang I agree with you. Okay, that's it. I hope you guys understand. If you have any question, please don't be hesitate to ask ya. Saya harap kalian semua paham. Jika ada pertanyaan, jangan sungkan untuk bertanya. Okay, that's it for today's lesson. See you on next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.